apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku begal ditembak polisi karena berupaya melarikan diri saat dibekuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Polisi menggelar olah TKP kasus seorang ayah membunuh 7 bayinya dari hasil hubungan insest dengan putri kandungnya. Sebuah mobil pickup ringsek setelah tertabrak kereta api Banyu Biru di perlintasan tanpa palang pintu Desa Kalitengah, Kabupaten Demak. Pelaku begal ditembak polisi karena berupaya melarikan diri saat dibekuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Pelaku tercatat belasan kali membegal motor korban dengan modus pura-pura mengaku jika temannya mengalami kecelakaan sehingga butuh pertolongan. Malang melintang beraksi di Rembang. Akhirnya pelaku begal bernama Solihin alias Jambul, 29 tahun asal Surabaya, ditangkap. Polisi terpaksa menembak bagian kakinya karena berusaha kabur saat diringkus di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, polisi juga meringkus sindikatnya yang berperan sebagai penada hasil curian bernama Syuhada, asal Lamongan, Jawa Timur. Berdasarkan penyelidikan awal, Solihin dan komplotannya telah melakukan aksi begal sebanyak 11 kali di wilayah Rembang. Modus mereka pura-pura minta tolong pada korban dengan alasan temannya mengalami kecelakaan sehingga butuh pertolongan. Pelaku kemudian minta tolong korban untuk diantar ke lokasi temannya yang mengalami kecelakaan. Namun setiba di tempat sepi, pelaku merampas kunci dan membawa kabur sepeda motor. Beraksi berapa TKP? 11 TKP. Terus uangnya digunakan untuk apa? Untuk beli motor sama keperluan. Senang-senang. Ya, Senang-senang itu ngapain? ya, Minum. Karaoke. Keluar sadari. Punya keluarga. Ya, Anak 2 gimana? di sini semua. Yang dilakukan adalah ketika korban itu duduk-duduk, maka dihampiri oleh 2 orang pelaku atau lebih, mengatakan bahwa ada temannya kecelakaan. Maka diajaklah calon korban ini yang akhirnya menjadi korban untuk bersama-sama menuju lokasi kecelakaan yang dibilang oleh calon pelaku tadi. Nah, pada proses itulah pelaku melakukan aksinya dengan merampas kunci. Ya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Polisi masih memburu 2 anggota komplotan begal lainnya. Polisi menyita 4 unit sepeda motor, 1 BPKB, uang tunai hasil penjualan sepeda motor hasil curian sebesar 5 juta rupiah. Solihin dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Dua remaja di Brebes tewas di tempat setelah menabrak pembatas jalan karena menghindari kejaran geng motor. 1 korban lainnya menderita luka akibat sabetan senjata tajam. Ulah geng motor di Brebes menelan korban jiwa. Salah satu korban selamat bernama Tufatul Afan, asal desa Petunjungan, masih dirawat rumah sakit Bakti Asih Brebes. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian punggung. Tufatul diserang geng motor di jalur Pantura, Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes, Senin dini hari. Naas 2 temannya, Fikar dan Api, meninggal di lokasi kejadian karena menghantam pembatas jalan. Pada saat itu ketika korban sedang berboncengan sepeda motor saat kejadian, namun mereka tiba-tiba diserang. Para korban sedianya menghindari serangan dengan melaju sepeda motor, namun malah menghantam pembatas jalan. Lagi-lagi ulah geng motor terjadi bermula dari percakapan melalui media sosial WhatsApp. Untuk sementara hasil pemeriksaan awal yang di lapangan itu untuk yang dirawat itu yang kena senjata, tapi yang meninggal itu karena laka lantas.
Polisi menyita sepeda motor korban dan celurit milik geng motor sebagai barang bukti. Sementara jenazah 2 korban tewas dimandikan terlebih dahulu di rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Polisi kini memburu kawanan geng motor yang menyerang para korban. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Polres Tegal, Jawa Tengah, Senin siang menggelar olah TKP jembatan Bailey di Desa Kupu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang ambruk saat dilewati alat berat Minggu malam. Dugaan sementara kejadian ini disebabkan human error. Tim identifikasi kepolisian Resort Tegal Senin siang memasang garis polisi serta menggelar olah TKP di lokasi jembatan Bailey yang ambruk saat dilewati alat berat Minggu malam. Olah TKP untuk memastikan penyebab ambruknya jembatan yang dibangun tahun 2020. Olah TKP melibatkan unit Laka Lantas Kepolisian Resort Tegal serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, kapasitas jembatan hanya mampu menopang beban maksimal 10 ton. Diduga beban alat berat melebihi kapasitas maksimal sehingga jembatan tak kuat menopang beban. Akibatnya jembatan mengalami patah pada bagian rangka tengah serta konstruksi lantainya rusak. Kalau konstruksi ya di bawah 18 ton. Di bawah 18. Cuma tadi alat berat lewat ini yang melebihi kapasitas jembatan. Dan ini harusnya jembatan sementara. Artinya kendaraan berat itu tidak boleh lewat sini. Sementara itu, operator alat berat mengaku telah mendapatkan izin dari salah satu petugas DPU Kabupaten Tegal untuk melewati jembatan. Operator alat berat merasa tenang karena sebelumnya jembatan sempat dilintasi satu alat berat, namun saat kedua kalinya ternyata ambruk. Berarti 2 kali ini. 2 kali ya. Yang pertama lewat aman. Semalam kita mau mobilisasi, mau arah balik pulang. Ternyata jembatannya nggak kuat. Ada terasa goncangan gitu nggak? Kalau goncangan pasti Pak. Namanya jembatan dilewatin alat berat pasti goncang. Sebelumnya apa mungkin sudah koordinasi dulu ini jembatan kuat atau tidak gitu gimana? Sudah. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, namun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal harus menanggung kerugian sekitar 2,5 miliar rupiah akibat kerusakan jembatan. Bangkai alat berat Senin siang belum dievakuasi. Ambruknya jembatan juga mengakibatkan akses antar desa dan kecamatan terganggu. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Polisi menggelar olah TKP kasus seorang ayah membunuh 7 bayinya dari hasil hubungan inses dengan putri kandungnya. Dari olah TKP terungkap istri tersangka ternyata juga ikut mengubur bayi-bayi tak berdosa itu. Anak dan istri tersangka selama ini memilih diam dengan ulah tersangka karena diancam akan dibunuh. Dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap, pria berinisial R mengikuti proses reka ulang pembunuhan terhadap 7 bayi hasil hubungan inses dengan putri kandungnya. Reka ulang digelar di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas. Anak dan istri tersangka ikut dihadirkan. Tersangka peragakan 20 adegan dari proses melahirkan hingga menguburkan bayi-bayi tak berdosa itu. Pada salah satu adegan terungkap, istri tersangka ikut bersama tersangka menguburkan jenazah bayi di pekarangan rumah. Pada adegan lain, tersangka selalu mengancam anak dan istrinya akan dibunuh jika membocorkan peristiwa itu kepada orang lain. Rekonstruksi pada hari Senin ini dalam rangka untuk menentukan, melihat langsung kejadian yang terjadi dimulai dari tahun 2013 sampai 2021. Adapun adegan rekonstruksi kurang lebih sekitar 20 adegan. Ya. Bagaimana kemudian tersangka dia bersetubuh, kemudian lahir dan melahirkan, kemudian tersangka kemudian membawa bayi tersebut ke dalam kuburan, digali kemudian dimasukkan. Hubungan terlarang antara R dan putrinya berlangsung selama 10 tahun sejak 2013 lalu. R mengaku menyetubuhi putrinya sampai hamil lalu membunuh 7 bayinya atas nasihat seorang peramal dari Klaten untuk menjadi kaya. Perbuatan bejat R baru terbongkar 15 Juni lalu saat warga menemukan kerangka bayi di pekarangan rumah. Secara berturut-turut, akhirnya total ada 7 kerangka bayi ditemukan. Mardianto melaporkan dari Banyumas.